Ke-45, berkarya sepenuh hati sesuai dengan kewajiban dan sifat alami atau potensi dirinya, seseorang mencapai kesempurnaan. Sekarang dengarlah tentang cara penunaian kewajiban untuk meraih kesempurnaan tertinggi tersebut. Semuanya bekerja sesuai dengan warnanya, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan sifat bawaannya. Ketika kita bekerja sesuai semuanya itu, kita selaras dengan alam semesta. Dan sekarang Krishna menjelaskan kewajiban tentang semua orang itu. 46. Kesempurnaan tertinggi tercapai oleh seseorang yang menunaikan kewajibannya sesuai dengan sifat alami atau potensi dirinya, dengan semangat berbakti pada Dia yang adalah asal-usul semua makhluk dan meliputi alam semesta. Jadi bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, tapi sebagai sewa, sebagai offering kepada Yang Maha Kuasa, itu mengajak kita, mengantar kita pada kesempurnaan tertinggi. 47. Berkarya sesuai sifat alami atau potensi diri, walau terasa tidak sempurna, sesungguhnya lebih baik dan mulia dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan sifat alami dan potensi diri, walau tampak sempurna. Kita kadang-kadang terbawa oleh tren. Banyak orang yang mengikuti tren, sekarang apalagi dalam medsos, di mana kita ikut-ikutan tren. Misalnya saya berikan contoh, kalau kita mau ikutan tren, kita akan menggunakan hashtag mindfulness. Tapi kita sejak 30 tahun lebih, bahkan sebelum itu pun ketika belum ada buku-buku kita sudah bicara tentang konsep no mind. Konsep no mind itu bukan dari Osho saja, bukan. Istilahnya lain-lain. Baba menggunakan istilah die mind. Dan itu pertama kali saya mendengar ketika kita mengajak almarhum Pak Dirjen waktu itu, tahun 80-an. Beliau menciptakan diamond ring, cincin dari berlian, dan diberikan kepada. Kemudian dia mengatakan bahwa ini bukan diamond, tapi die mind. Menyampaikan pesan die mind. Kemudian beliau menjelaskan. Apa yang beliau jelaskan tahun 80-an die mind itu adalah no mind, melampaui mind. Dan itu dijelaskan oleh banyak orang dengan cara-cara yang berbeda. Sekarang, saya melihat ada orang-orang yang ngerti soal itu, ngerti mereka. Tapi karena no mind atau die mind tidak trending, tidak trendy, mereka pun mulai menggunakan mindfulness. Nah, kita nggak usah ikut hal-hal seperti itu. Kita harus tetap pada prinsip kita. Pasti ada orang yang sedang mencari sesuatu yang lebih tinggi dari mindfulness. Karena kalau mindfulness terus terang, di sekolah pun kita bisa mengajarkan. Di sekolah anak-anak diajarkan fokus, ya. Nggak usah apa-apa, tiap hari diberikan tratak meditation aja. Diberikan latihan tratak dari yoga, itu sudah mindfulness, sudah bisa mengasah mind. Sharpen the mind, sudah cukup itu. Tiap hari, continue. Dan mungkin untuk anak-anak kadang-kadang perlu, nggak setiap hari, tapi kita perlu juga untuk membuat mereka lebih fokus pada pelajaran dan sebagainya. Tapi itu belum meditasi. Jadi, walaupun potensi orang lain itu kelihatannya meyakinkan, apa yang sedang trending kelihatan meyakinkan, jangan terbawa nafsu. Ikutilah apa yang menjadi potensimu. Ke-48, oleh karena itu, wahai Arjuna, janganlah berpaling dari kewajibanmu sesuai dengan sifat alami dan potensi dirimu, hanya karena takut melakukan kesalahan. Sebab kesalahan bisa terjadi dalam setiap usaha, sebagaimana api tak terpisahkan dari asap. Kadang-kadang saya sedang bicara dengan teman-teman, selalu saya mendengar ini, kita ini takut salah, takut ini, takut nih. 5.000 tahun yang lalu, Krishna sudah menjelaskan, dan Bhagavad Gita ini kita udah baca belum? Sebelum ini udah pernah baca kan? Krishna sudah menjelaskan 5.000 tahun yang lalu, orang yang menganggap ini takut ini, takut ini, takut ini. Dia belum.
belum membaca Bhagavad Gita, apalagi melakoninya. Ke-49, seorang bijak yang tidak terikat pada sesuatu, dirinya terkendali, atau tidak lagi mengejar kenikmatan indera, meraih kebebasan sempurna dari segala konsekuensi perbuatannya lewat semyas atau pelepasan diri dari keterikatan pada hasil. Sannyas itu, Krishna menjelaskan, adalah bebas dari keterikatan pada hasil. Jadi bukan keluar dari rumah, bukan menggunakan jubah. Mau kemana? Mau ke ashram pun di sini pun rumah kan. Mau keluar dari ashram ke rumah juga sama, keluar dari rumah ke ashram juga sama. Yang penting bukan itu. Yang penting adalah bebas dari keterikatan pada hasil. Saya berbuat yang terbaik, tapi ini kita juga harus jujur. Jangan cepat-cepat mengaku, saya kan udah berbuat yang baik. Enggak, belum. Have you stretched yourself? Dulu guru selalu mengatakan, selalu stretch yourself to the maximum. Di stretch sampai maksimal. Sudah nggak bisa berbuat lebih dari itu. Ketika seseorang tanya kepada Shirdi Baba bagaimana mencapai Tuhan, dia bilang nanti malam, saya akan beritahu. Nah, Shirdi Baba badannya besar ya. Dia bawa orang itu diikat kakinya atau apa, dijeburin dalam sumur. Dalam sumur seperti Shirshasana, tangannya dipegang gitu seperti ditumbuk. Dia teriak-teriak dia. Setelah itu dikeluarkan, dia bilang, apa yang kau rasakan ketika kau menyentuh air dan nggak bisa bernapas? Dia bilang, saya terpikir oleh saya itu bernapas. Pertama saya pikir ini kurang ajar, guru macam apa ini? Tapi setelah itu akhirnya yang terpikir gimana caranya bernapas. Dia bilang, Shirdi Baba menjawab, kamu punya hasrat sekuat itu enggak untuk mencari Tuhan? Untuk bertatap muka dengan Tuhan? Untuk melakoni hidup spiritual? Kalau sudah punya niat sekuat itu, kau akan mendapatkan. Niat kita kan sekarang masih, ya, dua-duanya mau. Mau juga kenikmatan dunia, walaupun kenikmatan dunia yang kita maunya itu kadang-kadang bisa kita benarkan. No, saya kan nggak perlu ini, saya kan nggak perlu ini, tapi perlu ini. Kelihatannya kecil loh. Kelihatannya kadang-kadang kecil, tapi kita punya satu comfort zone. Comfort zone itu sekecil apapun lingkupannya. Kalau di luar kita ditusuk nggak apa-apa, nggak kena, karena comfort zone kita balonnya belum tertusuk nih. Nah, comfort zone kita boleh sekecil apapun, kalau itu tertusuk, langsung kita jerit-jerit. Kalau belum tertusuk, belum. Nah, teman-teman, beberapa waktu ini kita melihat banyak orang yang meninggal, orang-orang yang kelihatannya spiritual, tapi sebetulnya mereka masih hidup dalam comfort zone ini. Dan barangkali itu pun kehendak Shiva, supaya mereka sadar. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari selama hidup itu, nggak ada satupun yang membantu. Nggak ada satupun yang membantu. Nah, persoalan yang kita akan hadapi, dan di situ anak-anak kita harus kita siapkan untuk menghadapi segala macam tantangan. Karena banyak sekali orang-orang yang mati secara mendadak selama COVID ini, lahirnya juga mendadak. Dengan membawa begitu banyak beban dari masa-masa COVID ini. Ketakutan, rasa takut, rasa apa, mereka bawa. Kita akan mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Makin hari saya melihat, bukan soal stres saja, bukan soal stres anak-anak yang akan masuk ke sekolah lagi. Itu satu hal. Orang-orang yang meninggal pun, dia sedang cepat-cepat mau lahir kembali, karena pada saat itu dia sadar, wah saya melakukan kesalahan ini. Tapi kalau dia cepat-cepat lahir kembali, belum cukup waktu untuk filtering, dia akan menimbulkan persoalan baru. Jadi kita akan menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayang juga oleh saya sebelumnya. Bahwa kita akan mengalami tantangan-tantangan seperti itu.
di sekolah, di mana, sebagai orang tua yang sedang memikirkan mau punya anak, yang sedang mendengar ini nantinya, harus hati-hati sekali. Hati-hati sekali untuk mengundang atma-atma, jiwatma yang setidaknya sudah filter. Kadang-kadang kita punya seorang teman, sahabat, atau keluarga yang meninggal tiba-tiba atau gimana. Kita mengharapkan dia cepat-cepat lahir kembali. Jangan mengharapkan seperti itu. Berikan waktu. Berikan waktu supaya dia memfilter dulu. Beban-bebannya diringankan dulu. Baru setelah itu dia lahir kembali.